pakai masker. Pakai masker, pakai. Kalau orang Islam semua rapid, masker rapat-rapat. Bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar. Nasrani aja yang gereja yang tanggal 31 dia nggak ada kegiatan, Pak. Itu yang Nasrani. Tentang pembubaran Ormas FPI oleh pemerintah. Langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah, saya yakin itu sudah tepat. Kita yang Muslim, kita buat doa, Pak. Kita berdoa biar hilang COVID Aceh. Untuk keselamatan bangsa dan negara dalam NKRI. Berkaitan dengan kegiatan maklumat yang telah dikeluarkan Bapak Kapolri. 1 Januari 2021 ini rapid ini ya, hai. Kalian sudah rapid belum? Sudah. Mana sudah rapid kalian? Mana? Ini tahu apa yang kau jarak? Ini kau ada kata. Mana? tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Video cekcok mulut antara Wakil Ketua FPI Aceh Abi Wahidin atau TGK Wahid dan Dandim 0101 BS Kolonel Abdul Razak Rangkuti viral di media sosial. Pihak Kodim pun memberi penjelasan terkait video tersebut. Dalam video yang beredar, cekcok tersebut terjadi di selasar Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh pada Kamis 31 Desember 2020. Saat itu sedang digelar zikir dan doa bersama dengan tema doa bersama dari Serambi Makkah untuk Indonesia. Komandan Unit Kodim 0101 BS Kapten Sumastomo mengatakan pada saat kegiatan berlangsung Dandim meminta jemaah zikir menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona. Namun sebagian jemaah termasuk Wakil Ketua FPI tersebut menolak imbauan itu. Mereka pertama tidak ada izin untuk kegiatan itu, dan kedua, Dandim itu kan sudah 2 bulan lalu melakukan prokes di Masjid Baitur Rahman sesuai petunjuk dari pimpinan. Kata Sumastomo saat dikonfirmasi Minggu 3 Januari 2021. Selain menolak prokes, kata Sumastomo, TGK Wahid juga disebut mendoakan pemerintah, presiden, hingga TNI Polri hancur. Hal itu membuat Dandim sedikit tersinggung sehingga menanyakan maksud doa tersebut. Insiden cekcok itu tidak berlangsung lama karena dilerai sejumlah jemaah lain. Menurut Sumastomo, Wahid beserta beberapa jemaah menolak penerapan protokol kesehatan. Jemaah lain tetap melanjutkan zikir di dalam masjid. Tengku Wahid ini bersikeras dengan pendapatnya, akhirnya menunggu di luar, jelas Sumastomo. Sumastomo membantah pihaknya membubarkan zikir. Dia menyebut Dandim hanya menegur karena ada jemaah yang tidak menerapkan prokes. Nggak benar ada pembubaran, yang beredar banyak diplesetkan orang sehingga kita juga merasa dirugikan. Pak Dandim itu menegur salah prokes, ujarnya. Panglima Kodam atau Pangdam Iskandar Muda atau IM Majen TNI Ahmad Marzuki sebelumnya menggelar silaturahmi dengan para ulama dari seluruh Aceh. Marzuki berharap ulama dapat membantu TNI mencegah kerumunan untuk menghindari COVID-19. Silaturahmi dengan para ulama digelar di Gedung Malahayati, Kodam IM di Banda Aceh, Rabu 30 Desember 2020. Para ulama yang hadir diantaranya Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh, Tengku Faisal Ali dan Tengku Usman Ali atau dikenal dengan Abu Kuta Krueng. Kami harap pada ulama untuk terus dapat memberikan petuah bagi kami agar dapat menjalankan tugas dengan baik, mampu menjaga Aceh yang damai, bangkit dan maju, kata Marzuki dalam sambutannya. Marzuki kemudian berbicara terkait pandemi COVID-19. Dia meminta para ulama agar membantu TNI untuk membuat masyarakat Tanah Rencong aman dan sejahtera. Kami harus dapat menjamin keselamatan seluruh rakyat Aceh. Saat ini ancaman yang paling jelas adalah COVID-19. Saya memerintahkan jajaran saya apabila terjadi kerumunan, bubarkan. Jelas Marzuki. Lewat bapak-bapak para alim ulama, mungkin dengan dalil-dalil bapak,
Bapak bisa bantu saya mencegah kerumunan itu, sambungnya. Kegiatan silaturahmi tersebut juga dihadiri Kapolda Aceh, Irjen Wahyu Widada. Silaturahmi diakhiri dengan foto bersama. Seperti diketahui, usai pemerintah resmi melarang semua kegiatan Front Pembela Islam atau FPI, Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh menilai pelarangan itu merupakan kewenangan pemerintah. Terkait dengan isu yang baru terjadi tentang pembubaran FPI, tentunya organisasi itu kan yang memahami seluk-beluk segala sesuatu adalah kan pemerintah. Jadi ini kebijakan pemerintah, kata Wakil Ketua MPU Aceh, Tengku Faisal Ali saat ditemui di Kodam Iskandar Muda, Rabu 30 Desember 2020. Faisal berharap pemerintah mengambil kebijakan secara adil serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dia meminta tidak ada kebencian antar warga setelah FPI dilarang. Jadi jangan sampai bahwa ada kebencian di antara kita ini, di antara sesama umat, sesama warga bangsa ini, tetapi betul-betul karena penegakan hukum, karena pelanggaran hukum itulah yang menjadi landasan mungkin bagi segala sesuatu yang harus dilakukan pemerintah, jelas Faisal. Faisal menilai keberadaan FPI di Aceh selama ini sama seperti ormas lain. FPI katanya tidak pernah melakukan aksi-aksi yang ditakutkan. Kalau untuk konteks di Aceh, saya rasa apapun, siapapun, ormasnya biasa saja. Tidak ada hal-hal yang bertentangan karena masyarakat penuh ukhuwah, sangat toleran. Masyarakat Aceh sangat bisa memahami satu dan yang lainnya, ujar Faisal. Sebelumnya pemerintah resmi melarang semua kegiatan FPI. Pemerintah mengatakan FPI kini tidak memiliki legal standing sebagai ormas. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa, kata Menko Polhukam dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu 30 Desember 2020. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya.